Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel SMA Anahel di sesi Bincang Literasi. Jadi di sini aku sebagai MC-nya, nama aku Zakia, dan di sini ada Ajeng kelas 11 ya. Hai semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ngomong-ngomongin tentang literasi ini, kan biasanya identik sama yang namanya baca ya. Bener banget. BTW, kamu udah baca buku apa sih kalau boleh tahu nih? Nah, aku sebelum datang ke podcast ini nih, aku udah nyiapin satu buku yang menurut aku paling berkesan buat Waduh, aku. apa Yang tuh? selama ini tuh bener yang nyes banget deh pas aku baca. Ada di sini. Wah, Judulnya Tentang Semua Yang Ada di Bumi. waduh, dalam banget ya artinya. Iya. Tentang semua yang ada di bumi ini kesannya kayak beneran semua yang ada di bumi ini Iya, dibicarain. termasuk hewan gitu, Bener hewan, banget. tumbuhan Iya. gitu ya. Sampai ke atom-atomnya mungkin ya Waduh, dibicarain nih. sampai lapisan terdalam bumi kali ya masuk banget, juga. bener banget. Itu. Nah, Gitu. Kalau salah-salah gitu gimana? Nanti di-cut. iya, lanjut aja. Jadi nih, ada motivasinya sih? Ada motivasinya nggak sih tiba-tiba kenapa sih beli buku itu gitu? Ada dong. Jadi ini tuh sebenarnya awalnya tuh aku salfok pas Salfok. ke Gramedia ngelihat ada buku coklat-coklat di pojok mata nih kayak, nih apa tuh lucu. Udah gitu dia kan hardcover ya, jadi kayak imut aja gitu aku ngeliatnya. Terus tiba-tiba judulnya Tentang Semua Yang Ada di Bumi. Ini beneran aku langsung kayak, wah menarik nih, pasti semua yang ada di bumi dibahas secara ringkes gitu. Terus pas ngeliat ininya, yang di belakangnya ini, bacaannya tuh gini, manusia sungguh makhluk yang lucu, bisa merasa takut kehilangan pada yang belum benar-benar miliknya. Aduh. Itu kan ngena banget ya. jadi kayak apalagi di sini dianalogikan sama orang yang megang balon dan balon itu tuh lepas. Berarti itu tuh apa ya? Ibarat kayak kita dikasih sesuatu yang emang apa ya? Kita harus nyari tahu dulu nih maksudnya apa gitu. Nah, terus habis itu pas aku baca ternyata emang bener sesuai sama judulnya, ini ngena banget bagi aku. Beneran yang wah best parah sih. Berarti untuk seorang Rahajeng ini buku ini tuh relate ya di dalam Iya. kehidupannya itu ya. Mungkin beda kali ya kalau dengan aku tuh cenderung kayak kurang suka nih buku-buku Oh, kayak iya. gini. Ini isinya yang kayak kata-kata gitu kan ya. Betul banget. Waduh. Quotes gitu. Soalnya kadang-kadang aku tuh kayak nggak ngaruh gitu loh kalau dikasih kata-kata gitu ya. Bisanya dikasih apa nih? Biasanya dikasih langsung ocehan gitu. Boleh. Terus ini autornya dari mana sih kalau boleh tahu? Autornya tuh namanya, ini sorry kalau misalnya salah sebut, tapi kalau misalnya benar namanya Estetik. Jadi dia nih, apa ya, buku dia tuh nggak cuma satu, ada satunya lagi, cuman yang satunya tuh lebih ke romansa. Nah, karena aku lebih, apa ya, lebih sukanya sama sesuatu yang kayak secara overall, terus secara kayak semuanya dibahas gitu kan, nggak cuman merujuk pada beberapa titik aja, aku milihnya yang ini. Begitu. Dan menurut aku si autor ini tuh juga apa ya, dia filosofis banget sih orang, karena dari kata-kata yang dipakai, diksi-diksi yang digunakan itu benar-benar mencerminkan gimana dirinya sendiri tuh gimana gitu. Kalau menurut kamu nih, buku-buku kayak gini nih kayak bakal laku gitu nggak sih buat orang-orang yang pelajar-pelajar kayak kita gitu? Kayak kita ya, oke. Kenapa ketawa ya? Gimana ya, karena nih kalau misalnya kita bedah lagi, manusia itu kan macam-macam. Ada sebenarnya satu kalimat di buku ini, kata-katanya tuh yang kayak aku nggak ada 10. Ngerti nggak tuh maksudnya? Enggak, apa? gimana tuh? Jujur, aku kurang bisa nih bahasa-bahasa kayak Oke. gitu nih ya. Jadi maksud dari kata-kata yang kayak aku nggak ada 10 itu tuh artinya kita sebagai manusia tuh unik-unik. Jadi kayak mungkin kita bisa jadi kayak orang yang kembar aja pun, yang kembar yang beneran kembar mirip banget, yang satu telur apa ya itu pokoknya itu tuh pasti ada perbedaannya, pasti punya keunikannya masing-masing. Jadi menurut aku orang yang apakah buku ini bakal banyak dibaca sama orang-orang tuh buat mereka yang emang tertarik sama hal-hal yang filosofis, yang suka sama yang apa ya, kayak yang estetik, yang beneran Yeah. yang
berat gitulah. Cocok banget ya buat kamu yang estetik. Kalau aku kan terkenalnya kayak geradakan gitu ya. Jadi kayak buku-buku kayak gitu tuh kayak aduh males deh, kayaknya mending baca novel. Novel pun aku nggak bisa kalau Terelie nih, jujur ya. Ketebelan ya? Iya, ketebelan, terus bahasanya tuh susah gitu loh. Jadi aku butuh yang ngerti. bahasanya ibaratnya bahasa bayi tuh kalau ke ChatGPT. Kayak jelasin secara bahasa bayi dong. ngerti. Pernah lagi aku kayak gitu. Jujur. Ya, AI sebenarnya tuh bisa ya dipakai, tapi benar. sesuai dengan ketentuannya. Iya, tergantung pada niatnya. Ada itu gak kata-kata yang terfavorit menurut kamu dan menurut kamu tuh kayak relate banget tuh sama kamu di dalam buku itu? Boleh. Sebenarnya ada yang tadi aku sebutin itu salah satunya. Yang kayak aku nggak ada 10. Kenapa menurut aku itu unik banget? Karena pernah aku ada di masa yang aku tuh selalu ngebanding-bandingin diri aku sama orang lain, yang aku nggak pede sama diri aku sendiri. Alhasil kayak semua hal yang aku lakuin, aku usahakan, aku perjuangkan itu tuh pasti kayak nilainya ini buat apa sih sebenarnya aku kayak gini? Buat apa sih aku ngerjalanin ini? Sampai kapan sih aku harus kayak gini? Sampai akhirnya aku baca ulang buku ini, terus aku ketemu kalimat itu. Di situ aku mulai dapat kayak light bulb moment, dimana kayak oh iya ya, yang kayak aku nih nggak ada 10. Jangankan 10, mungkin 2 aja nggak ada. Iya. Bisa jadi cuma ada aku seorang diri gitu. Jadi dari situ aku sadar kalau tiap orang nih pasti ada keunikannya, as I said before. Jadi walaupun kayak kita ngerasa diri kita kayak kurang banget, kita kayak apa ya, banyak hal-hal yang tidak baik, tidak bisa tercerminkan dari diri kita sendiri, tapi tetap ada keunikan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain, begitu. Balik lagi ya ke Iya. riset awal yang katanya Benar. manusia itu punya keunikan dan kekurangan masing-masing. Betul banget. Ya, ya. Terus ngomong-ngomongin soal kata-kata nih, kira-kira nih ada nggak sih kata-kata yang kayak bisa buat memotivasi kita nih sebagai pelajar biar kayak semakin semangat baca, semakin semangat buat meningkatkan literasi kita nih? Oke. Jadi fun fact, sebenarnya di kamar aku itu di meja belajar depannya sini tuh banyak banget sticky note warna kuning yang tiap hari, nggak tiap hari sih sebenarnya. Kayak pasti aku tulisin kata-kata yang emang ngena di aku sendiri. Dan itu sebenarnya itu nggak ada target ya, kayak aku harus nulis ini tiap hari, aku harus nulis ini misalnya seminggu 3 kali, nggak ada. Tapi tiap kali aku merasa kayak ada motivasi dan aku harus menempelkan itu, atau mungkin aku bahkan bisa membagikan itu pada orang-orang, aku tempelkan di situ, aku tulis dan aku baca. Dan yang bisa aku bagiin ke teman-teman itu ini, mimpi itu gratis, jadi bermimpilah setinggi mungkin, tapi ingat, a dream without apa? Gak tahu ya. A dream with no plan is called a delusion. Yang artinya mimpi yang tidak disertai dengan rencana itu cuman ilusi semata, cuman delusional aja, cuman halu. Jadi walaupun mimpi seperti yang aku bilang tadi, mimpi itu gratis, jadi bermimpilah setinggi-tingginya, tapi tetap harus disertakan dengan rencana. Kenapa? Supaya mimpi itu bisa terwujud, teman-teman, begitu. Jadi jangan kayak mimpi-mimpi doang nih, pengen ini, kagak ada usahanya mah ngapain? Betul banget. Ngapain Betul. kan? Terus kalau misalnya nih beli buku kan nggak pakai duit dong pasti. Nggak pakai duit. Maksudnya beli buku tuh pakai duit kan? Iya. Menurut kamu kalau mau misalnya nih orang pengen beli buku itu tuh cocok gak di kantong para pelajar gitu? Oke, jujur aku beli ini tuh pas diskon ya, jadi Oh, diskon. ya pas diskon, jadi tapi dengan harga yang apa ya dijual, menurut aku ini beneran yang bisa sengaruh itu. Karena satu, ilmu itu mahal, dan ilmu itu kalau misalnya menurut aku ya, ilmu itu nggak bisa apa ya dijual murah gitu loh. Jadi kayak apa ya, ada harga, ada kualitas. Jadi sesuatu yang bernilai tinggi juga pasti harus apa ya, harganya juga tinggi. Jika kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar, maka kita juga harus mengorbankan sesuatu yang besar. Nah, Gitu. itu tuh. Satu lagi nih, karena Boleh. kayaknya kita udah mau udahan nih ya. Aduh, cepet banget Cepet sih. banget ya, gak kerasa Iya, banget gak asli? heeh. Pertanyaan terakhir nih, kalau misalnya bisa dikasih rating nih buku itu,
Oke. Dari 1 sampai 10 sama keunikannya, salah satu keunikan buku itu deh apa? Oke, dari rating aku berani ngasih 9. Kenapa tuh? Oke, karena buku ini tuh satu dia simple banget. Teman-teman mau lihat nggak isinya kayak gimana? Nah, jadi kayak gini isinya. Tuh, terus dia nih ada kata-kata singkat dan kata-katanya ini tuh buat teman-teman yang kurang suka ngelihat banyak kata-kata, ngelihat banyak tulisan gitu-gitu, kayak misalnya tadi kamu kurang suka ngelihat novel kan, baca novel ya. Nah, ini tuh mungkin bakal cocok buat kamu karena kata-katanya cuma dikit dan langsung to the point, langsung jet gitu, langsung jelek, dan dia lucu karena ada ilustrasi-ilustrasinya. Misalnya di sini apa ya? Apa ya? Aduh, kata-katanya kok gini banget. Oh, ini. Misal, di sini ada kata-kata, di mata yang lelah, kau akan melihat kesedihan yang ditahan dan kebahagiaan yang ia coba tunjukkan. Ini digambarkan sama orang yang lagi jalan dan di sini ada kuncinya terus baterainya 0. Menurut aku, ini penggambarannya cocok banget sama kata-katanya. Jadi, ratingnya aku berani kasih 9. Itu. Oke, ternyata udah ya sampai sini aja bincang-bincang kita. Padahal tadi seru banget ya. Padahal baru loh beberapa kata doang nih yang keluar dari yang kita bahas. Iya. Mungkin next kita bakal bincang-bincang lagi kali ya Boleh. dengan buku yang lebih seru lagi, Iya. buku yang lebih asik dan lebih wow gitu yang perlu dibahas ya. Betul banget. Oke. Udah lah sampai sini aja ya guys ya. Aku Zakia sebagai MC dan di sini Ajeng pamit undur diri. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dalam podcast Bincang Literasi SMA Anahel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.